berbagi perjalanan hidup dengan panduan yang benar dalam Manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah, salah satu rukun iman yang harus diyakini oleh setiap muslim adalah iman kepada para rasul, terutama Rasulullah SAW. Bukti utama beriman kepada Rasulullah SAW adalah ittiba, ataupun mengikuti, meneladani Rasulullah SAW. Orang-orang yang melakukan ittiba kepada Rasulullah akan meraih banyak manfaat dan buah yang positif. Di antara buah positif yang akan didapat oleh pengikut Nabi SAW adalah mahabbatullah, atau kecintaan dari Allah Azza wa Jalla, kasih sayang Allah, petunjuk dari Allah, akan masuk ke dalam surga bersama orang-orang pilihan, mendapat syafaat dari Rasulullah SAW, muka yang bersinar dan berseri di surga, menjadi tetangga Rasulullah SAW di surga, memperoleh kemuliaan jiwa di dunia dan di akhirat, kemenangan dan keberuntungan, dan semua itu jelas merupakan as-sa'adah, ataupun kebahagiaan hakiki di dunia maupun di akhirat. Beriman kepada Rasul alaihissalam adalah salah satu rukun iman dari rangkaian kesatuan 6 rukun iman. Mengikuti salah satu rukun iman berarti mengingkari semuanya. Begitu pula dengan iman kepada Rasul. Bukti keimanan kepada Rasulullah yang paling utama adalah mengikuti beliau dalam segala sisi kehidupannya, mentaati beliau dalam setiap perintah dan larangan yang disampaikannya. Sebab mengikuti dan mentaati Rasulullah SAW adalah bukti ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mengikuti sunnah Rasulullah SAW adalah bukti konkret mengikuti Al-Quranul Karim. Tentang wajibnya mengikuti Rasulullah ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah An-Nisa ayat yang ke-80, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. May yuti'ir rasula faqad ata'a Allah wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafidha. Barang siapa yang mentaati Rasul, sesungguhnya ia telah mentaati Allah. Dan barang siapa yang berpaling dari ketaatan itu, maka kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka. Jadi pendengar yang dirahmati Allah, barang siapa mengaku mentaati Allah Azza wa Jal, namun tidak mau meneladani, berittiba kepada Rasulullah SAW, maka ketaatannya itu tidak sah menurut Al-Quran. Dan Rasulullah SAW berlepas diri dari orang tersebut. Dan siapapun yang mengaku melaksanakan Al-Quran namun tidak meneladani, berittiba dengan sunnah Rasulullah SAW, maka pengakuannya hanyalah pengakuan palsu belaka. Sebagai contoh, untuk dapat melaksanakan sholat dengan sempurna, kita memerlukan hadis-hadis Rasulullah. Karena Al-Quran hanya memerintahkan kita mendirikan sholat tanpa menjelaskan rincian tata cara sholat. Bahwa sholat diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam merupakan penjelasan yang kita temukan di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW, tidak dalam Al-Quran. Begitu pula dengan rincian pelaksanaan zakat, saum, puasa, haji dan ibadah-ibadah yang lain. Intinya, fungsi hadis Rasulullah SAW adalah menjelaskan ayat-ayat Al-Quran, atau dengan bahasa lain, kita tidak akan bisa mengamalkan Al-Quran tanpa mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Allah berfirman, wa anzalna ilaika dzikra litubayyina linnas
ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Kami turunkan kepadamu Al-Quran agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan. Quran Surah An-Nahl ayat yang ke-44. Salah seorang ulama besar, Fudail bin Iyad rahimahullah, ketika menjelaskan makna ahsanu amala dalam Quran Surah Al-Mulk ayat yang kedua, beliau berkata, ahsanu amala akhlasuhu wa aswabuhu. Qal fa innal amal idza kana khalisan wa lam yakun sawaban lam yuqbal, wa idza kana sawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal, hatta yakuna khalisan sawaban, wal khalis an yakuna lillah was sawab an yakuna ala sunnah. Dalam Quran Surah Al-Mulk ayat 2 tentang ahsanu amala, amal yang terbaik adalah amalan yang ikhlas dan paling benar. Karena sebuah amal jika dilakukan dengan ikhlas tapi tidak benar, maka amal itu tidak akan diterima Allah. Begitu pula sebaliknya, jika amal itu benar namun tidak ikhlas, juga ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Baru diterima ketika memenuhi kedua syarat tersebut, yaitu ikhlas dan benar. Yang dimaksud dengan ikhlas adalah untuk mendapatkan pahala dari Allah, dilaksanakan lurus karena Allah, sedangkan yang dimaksud dengan benar adalah sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Masali wa masalu ma ba'athani Allahu kamasali rajulin ata qauman faqala ra'aitul jaysh bi'ainai wa inni ana an-nadhir al-uryan fannaja an-najaa fa ata'athu ta'ifatun fa adlaju ala mahalihim fanajau wa kadzabathu ta'ifatun fasabbahahum al-jaysh fajdahahum." Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaanku dan perumpamaan risalah yang diberikan Allah kepadaku seperti seorang laki-laki yang mendatangi suatu kaum, lalu ia berkata, aku telah melihat pasukan tentara dengan kedua mataku. Kuperingatkan kalian dengan sungguh-sungguh, segeralah cari selamat dari keganasan mereka. Lalu sebagian mereka mentaatinya sehingga mereka segera menghindar dari pasukan kejam itu hingga selamat, sedangkan yang lain mendustakannya hingga pasukan itu menemui mereka dan menghancurkan mereka. Kita dapat merasakan dari hadis sahih ini betapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam amat ingin menyelamatkan kita dari bencana yang besar, baik itu di dunia dan di akhirat, dengan syariat dan dakwah yang ia bawa. Karena syariat Islam adalah penyelamat bagi kita dari kehinaan dunia dan penderitaan ataupun kepedihan kelak di akhirat. Demikianlah pendengar yang budiman, di mana saja Anda berada, semoga pembahasan kali ini bermanfaat bagi kita semua dan menjadikan kita mudah dalam mengikuti syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amalan yang dilakukan ikhlas karena Allah dan amalan yang dilakukan benar sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.